tujuan. Kemudian yang ketiga yang menjadikan para sahabat sebagai khairul qurun, sebaik-baik zaman, mereka mampu membedakan mana maksud dan mana keperluan. Tidak tertukar-tukar. Jadi mereka paham betul ini maksud, ini keperluan. Tidak tertukar. Maksud ini merupakan tujuan utama, sedangkan keperluannya sarana penunjang, sebagai media, sebagai perantara untuk tercapainya tujuan utama tersebut. Sebagaimana kita maksud ke Tasik, itu maksud, tujuan. Adapun sindang ke pom bensin di Sindang Kasih misalnya atau di Imban Negara, itu hanya keperluan saja untuk mengisi kendaraan dengan bensin supaya sampai ke Tasik yang menjadi tujuan. Jadi ke pom bensin ini keperluan, ke Tasik adalah maksud. Keperluan ini sebagai sarana penunjang agar kendaraan dengan diisi bensin bisa sampai ke Tasik. Jadi hanya sarana penunjang saja, hanya alat saja, hanya media saja, hanya perantaraan saja. Jadi kalau kita terus-terusan di pom bensin, berarti kita ini lupa maksud, lupa tujuan. Hidup liar di pom bensin, terus di pom bensin, menikmati panorama pom bensin, duduk-duduk pom bensin. Ini salah tujuan ini. Kan tujuan juga mau ke Tasik, ke pom bensin, sekedar keperluan saja. Ya seperlunya saja. Setelah ngisi bensin, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Tasik sebagai tujuan. Bisa dipahami ya? Jadi kita ini punya maksud hidup dan punya keperluan hidup. Jangan tertukar-tukar. Maksud hidup ini adalah sesuatu yang menjadi tujuan kita, yang harus kita utamakan. Adapun keperluan hidup hanyalah sarana penunjang untuk bisa tercapainya apa yang jadi maksud hidup kita. Apa yang menjadi maksud hidup kita? Yang pertama, maksud hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini maksud tujuan hidup kita, untuk beribadah. Jadi kita ini digelar, diumbarakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk beribadah, bukan untuk main-main. Apa hasibutum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka bahwa kalian ini diciptakan untuk main-main? Ini adalah kalimat retoris, gaya bahasa retoris, bertanya tapi maksudnya bukan bertanya, tapi semacam penegasan, penguatan bahwa kita hidup ini punya tujuan, punya maksud, bukan untuk main-main. Ya, maksud yang pertama adalah tadi untuk beribadah, jelas ayat. Itu maksud hidup kita. Yang kedua, yang menjadi maksud hidup kita ini adalah untuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan, maksudnya berfirman di hadapan para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah, akan menciptakan manusia, dan manusia ini akan ditempatkan di permukaan bumi sebagai khalifah. Maka ketika itu para malaikat bertanya, istifsar, meminta penjelasan lebih lanjut, bukan protes, bukan membantah, tidak ada sifat protes, tidak ada sifat membantah dalam diri malaikat, senantiasa dalam keadaan taat. Tapi itu istifsar, meminta penjelasan lebih lanjut, apa maksud tujuan Allah menciptakan manusia. Padahal perasaan malaikat kurang bagaimana. Kami golongan malaikat senantiasa bertasbih, mensucikan daripada Allah. Apakah tidak mungkin nanti terjadi pertumpahan darah? Mereka saling berbunuh-bunuh. Ini kekhawatiran malaikat. Maka malaikat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku
lebih mengerti daripada apa yang tidak kalian ketahui. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa manusia ditempatkan di permukaan bumi menyandang predikat sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai wakil untuk menjewantahkan, untuk merealisasikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi manusia sebagai khalifah ini adalah manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Karena ciri khas pemimpin ini adalah tanggung jawab. Maka setiap gerak, setiap perbuatan, tindakan, laku, apapun yang diperbuat oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sebagai khalifah. Ini. Jadi ini fungsi kita sebagai khalifah. Maka kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap diri kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban daripada apa yang dipimpin. Kalau kita bukan RT acan, tapi paling tidak memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga, memimpin diri, memimpin mata, memimpin telinga, memimpin kaki, memimpin tangan. Bagaimana mata, telinga, tangan, kanan, kaki jangan sampai menyimpang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu memimpin diri. Jadi yang kedua, maksud daripada hidup ini adalah sebagai khalifah. Dan yang ketiga, wabil khusus ini bagi umat Muhammad. Kalau yang pertama tadi ibadah ini berlaku untuk jin dan manusia. Maksud tujuan hidup itu untuk ibadah itu berlaku untuk jin dan manusia. Kalau khalifah ini berlaku untuk manusia saja. Jin tidak jadi khalifah. Jin di bawah manusia kedudukannya. Makanya kita jangan tunduk sama jin. Jin yang harus tunduk sama kita karena kita khalifah. Banyak orang yang tunduk pada jin. Karasukan, jin minta anu beres. Benang-benang digawekeun. Ayam hidung, wah neneangan ku KTKK. Ayam cemani cenah gitu. Da paranormal teh geus join jeung nu boga hayamna, hargana dimahakeun da jarang teh dan juta pada harga hayam 5.000 atau 50.000 bisa harga juta-juta. Paranormal gitu ya, nah. Modus operandi teh kitu paranormal teh paling. Nah seperti itu. Jadi kalau ibadah jin dan manusia terkena. Kemudian khalifah hanya manusia. Mau umat mana saja, mau umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semua sebagai khalifah. Tapi yang ketiga ini, maksud hidup yang ketiga, dakwah ini adalah khusus umat Rasulullah SAW. Lebih spesifik lagi. Umat-umat yang dahulu sebelum umat Rasulullah tidak ada maksud tujuannya dakwah. Yang dakwahnya adalah nabi-nabinya saja tuh. Yang dakwahnya nabi-nabinya saja. Umatnya tidak ada kewajiban untuk dakwah. Ini umat rusak nih, Allah utus nabi. Maka dengan nabi ini, wah, dalam nabi dakwah diperbaiki sampai akhirnya umat yang rusak itu jadi baik. Kemudian nabinya meninggal dunia, Rasul meninggal dunia. Maka berangsur-angsur umat yang sudah baik itu kemudian menjadi rusak lagi. Sedikit demi sedikit semakin jauh daripada Rasul. Nanti setelah puncak rusaknya diutus lagi nabi gitu. Dibeberes deui gitu. Dibenahi lagi sama nabi berikut itu. Udah beres, nabinya meninggal lagi. Maka umat pun kembali berangsur-angsur rusak. Diutus lagi nabi begitu. Datang nabi dan rasul sering berganti. Tapi umat Rasulullah ini meskipun serusak-rusaknya umat ini sampai puncak kerusakannya tidak ada lagi nabi, tidak akan lagi diutus nabi. Tidak akan lagi diutus rasul. Rasulullah SAW sudah nabi terakhir. Nah, makanya ini salah satu di antara alasan kenapa umat Rasulullah ini kena kewajiban dakwah. Karena sudah tidak ada lagi nabi. Siapa lagi yang akan memulai umat itu kan? Kalau umatnya tidak berdakwah.